Bismillahirrahmanirrahim. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan memaknai tentang Abhas Syekh Hasan Farhan Al-Maliki. Tentang kajian-kajian Syekh Farhan, tentang Tabaqatul Ula, ya, golongan pertama dari para sahabat. Baru saya baca sekali, yang pertama masuk Islam yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ada juga pendapat kemarin yang menyatakan secara umum yaitu Imam Ali. Ya kan? Cuma mazhab ahli sunnah membeda-bedakan kan? Mazhab ahli sunnah membeda-bedakan, nggak ngambil secara umum. Yang biasa kalau kita baca kitab Tauhid di sana ada penjelasan wanita yang pertama masuk Islam, Sayyidah Khadijah, laki-laki dewasa pertama masuk Islam, Abu Bakar kan? Anak kecil pertama masuk Islam, Sayyidina Ali, kemudian dari kalangan Buddha Zaid bin Harisah kan gitu kan? Ada pengelompokan. Namun secara umum kalau di total semua, nah yang pertama masuk Islam kalau bukan Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua masuk Islam menurut di sini yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Rabibun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabib anak angkat Nabi, anak didik Nabi. Karena beliau dari kecil, ada riwayat menyatakan 6 tahun sudah tinggal bersama Nabi kan. Wa kana lahu, karena Abu Talib kan ekonominya lemah, ya kan? Ekonominya lemah. Sehingga ada beberapa orang anak Abu Talib semuanya dijaga oleh saudara-saudaranya. Termasuk Nabi mengambil satu yaitu Sayyidina Ali. Wa kana lahu asarun adhimun fil Islam. Dan adalah baginya Sayyidina Ali itu pengaruh yang besar dalam Islam. Artinya beliau sangat berpengaruh, termasuk tokoh yang sangat penting dalam Islam. Faqad kana minan nabi, sungguh ada ianya Sayyidina Ali minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bimanzilatil ibni. Itu seperti kedudukan anak, kayak anak Nabi. Awil akhil mukhlis. Akhil mukhlis atau seperti saudara yang ikhlas. Saudara yang ikhlas. Memang ada hadis yang menyatakan Sayyidina Ali itu saudara Nabi kah? Dalam hadis dalam kitab Khasais Amirul Mukminin, Ana Abdullah, saya ini hamba Allah, wa ana akhu Rasulillah, saya ini saudara Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ini terhadap Rasulullah itu bimanzilatil ini. Seperti kedudukan anak, awil akhil mukhlis. Seperti kedudukan saudara yang penuh ikhlas. Yang kemudian hari juga beliau jadi menantunya Nabi. Menantu kan berarti jadi anak Nabi. Kamanzilati Harun Nabi Musa. Seperti kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini juga ada hadis sahih. Di mana hadis ini diterima oleh para ulama. Anta minni bimanzilati Harun Nabi Musa. Engkau ini, wahai Ali, seperti kedudukan engkau dan aku itu seperti Harun dan Musa illa annahu la nabiyya ba'di, melainkan bedanya enggak ada nabi sesudahku. Ya, ini hadis asbabul wurudnya kan ketika perang Tabuk kan. Satu-satunya perang yang Sayyidina Ali enggak ikut yaitu perang Tabuk. Karena diperintahkan oleh Nabi untuk tinggal di Madinah, menjaga Madinah. Takut ada orang-orangan orang munafik. Di mana dalam perang Tabuk itu juga terjadi peristiwa besar kan. Ada segolongan orang yang pengen menjatuhkan Nabi dari Bukit Aqabah. Disitulah nanti muncul hadis Nabi. Inna fi ashabi isna asyara munafikan. Dalam golongan sahabatku ada 12 orang munafik. La yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka enggak akan masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Nah, di mana nama-nama mereka Nabi sembunyikan kepada Hudzaifah. Kan Hudzaifah termasuk sahabat sir Nabi ya, yang menjaga rahasia Nabi. Nanti mungkin di depan ada. Nah itu. Wa kana batalal hurubin nabawiyyati bila munadhi'in. Dan ada ianya Sayyidina Ali itu batalal hurub. Itu kesatrianya peperangan. Batalal hurubin nabawiyah, kesatrianya peperangan Nabi bila munadhi' dengan tidak ada yang mendebat. Nggak ada yang nggak setuju. Bila munadhi' ini artinya bisa dua. Ada ianya beliau itu batalal hurub, kesatrianya peperangan Nabi dengan bila munadhi' tidak ada yang mampu melawan beliau. Atau bila munadhi' enggak ada yang ingkar, enggak ada yang protes. Semua setuju kalau Sayyidina Ali itu pendekar dalam peperangan. Coba kita baca sejarah kan.
sebelum terjadi perang kan biasanya ada duel itu kan, duel. Itu selalu Imam Ali yang maju. Beliau maju misalkan dalam perang Badar ya kan. Beliau duel dengan Walid bin Utbah, meninggal, mati ya di tangan beliau. Dalam perang Uhud juga duel dengan Tolhah Al-Hadrami. Walaupun dalam perang Uhud itu kemudian ada yang kocar-kacir kan, ada yang nggak taat kepada Nabi, pasukan penembak itu, sehingga pasukan kaum muslimin hancur lebur. Tapi ketika itu Sayyidina Ali nggak pernah lari dari sisi Nabi, selalu membela Nabi. Kemudian dalam perang Khandaq juga kan, itu yang paling terkenal kan, Amar bin Abduwud kan, seorang yang pendekar Quraisy yang sangat berani. Dia dengan bangganya mengajak orang duel, kan nggak ada yang berani maju. Sayyidina Ali maju kan, membelahnya kan, itu cerita dalam Khulasah. Dipukul dari kepalanya sampai terbelah. Nah itu. Nah, kemudian dalam perang Khaybar juga duel dengan Marhab al-Yahudi. Nah, banyak, boleh dicari nanti dalam dalam tafsir Jalalain kalau nggak salah di dalam perang Badar ada sekitar berapa? 11 orang bandit Quraisy yang mati di tangan Sayyidina Ali. Memang beliau terkenal ya. Ya, nggak pernah kalah dalam duel. Nah itu. Bahkan Batal huruf adanya beliau itu pahlawannya peperangan Nabi. Bila munafik dengan tidak ada yang anti. Bila munafik tidak ada yang mengingkarinya. Semua setuju. Ma'ama atahullahu minal ilmi wal fiqhi wal zuhdi wa tulil mulazamati wa syuja'ati wal karabah. Bersama yang memberikan kepada beliau oleh Allah dari ilmu, belum lagi ilmunya. Nah, kan ada hadis itu walaupun sebahagian ulama menolaknya kan. Nah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kota ilmu, Ali itu pintunya kan. Tapi kalau kita teliti-teliti yang pada akhirnya ahli sunnah mengakui hadis itu. Banyak ulama yang mensahihkan, bahkan ada yang bikin satu kitab kan. Kayak Syekh Siddiq Al-Qumari bikin satu kitab khusus membahas hadis itu dari segala jalur-jalurnya. Ma'ama bersama ama yang memberikan kepada beliau oleh Allah daripada ilmu, wal fikhi fikih, wal zuhdi zuhud, wa tulil mulazamah, lama mulazamah, lama bersama Nabi. Kan dari kecil, wa syuja'ati keberaniannya, wal qarabati kedekatannya dengan Nabi, wal fasahati kefasihan beliau, wal baiti syarif rumah yang mulia, ini keturunan orang mulia Bani Hashim. Bani Hashim keturunan yang mulia kan? Berdasarkan hadis Nabi Allah memilih saya, ya kan? Nah, pokoknya setiap ada yang terbagi, Nabi selalu di pihak yang terbaik. Ya, mulai dari masa anak Nabi Ibrahim antara Ismail dan Ishak, kemudian keturunan Ismail dibagi lagi Adnan dan bukan Adnan kan? Nah, Kinanah bukan Kinanah sampai kepada Quraisy dan bukan Quraisy. Dari Quraisy dibelah lagi jadi Bani Hashim dan selain Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu kan suku Quraisy paling mulia. Nabi berada dalam Bani Hashim sebagaimana Sayyidina Ali juga dari Bani Hashim. Nah, tentang kefakihan beliau itu juga tidak ada yang meragukannya. Sehingga sering kita dengar. Bahkan dalam contoh-contoh nahu sering. Contoh lana fi jenis. Bahkan ada hadis kan. Kata Khalifah Umar radhiyallahu an, laula Abul Hasan lahalaka Umar kan. Kalau bukan karena Abul Hasan, yaitu Sayyidina Ali, sungguh binasalah Umar. Wakana Ra'sa Bani Hashim ba'dan Nabi ada ianya Sayyidina Ali itu menjadi pemimpin Bani Hashim sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tokoh Bani Hashim. Pertama Ahlul Bait kan yang paling utamanya Nabi. Kemudian di bawahnya Sayyidina Ali. Bahwa matluman minan nawasibi wal khawariji wa qulati salafiyati. Dianya Imam Ali itu mazlum terzalimi dari pihak Nawasib. Nawasib ini kelompok-kelompok yang membenci Ahlul Bait. Jadi kalau disebut Ahlul Bait itu nggak masuk yang sekarang. Sekarang dzurriyyah. Ahlul Bait itu yang paling pokok ya Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, Husain kan. Yang ada dalam hadis kasa yang diselimuti itu. Ketika Nabi menyatakan ya Allah mereka itulah keluargaku. Nah, jadi Sayyidina Ali ini madlumun minan nawasib termasuk orang yang terzalimi dari pihak nawasib. Nawasib orang-orang yang membenci keluarga Nabi yang mencaci Sayyidina Ali di atas mimbar-mimbar, ya, mengutuk beliau. Nah, itu beliau terzalimi dari nawasib. Wal khawariji dari pihak khawarij juga. Khawarij yang tadinya pengikut beliau sendiri kemudian menantang beliau. Wa ghulati salafiyah dan dari orang-orang yang ekstrim. Ghulat ini orang yang berlebihan dari kalangan salafiyah. Dari kalangan salafiyah wahabiyah sampai sekarang
Itu mereka bisa kita anggap mendalimi Sayyidina Ali. Dalam arti mereka sangat ketat tentang hadis-hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali. Kalau ada hadis yang menunjukkan tentang kelebihan beliau, mereka sangat ketat. Tapi kelebihan sahabat lain nggak terlalu ketat. Nah, seperti Ibnu Taimiyah misalkan sangat banyak menolak hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan Sayyidina Ali dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Sehingga kalau kita baca kitab Ibnu Hajar dalam Durarul Kaminah, beliau menyatakan ada beberapa orang ulama yang bilang Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu kan tokohnya Salafi. Ada yang bilang zindik, ada yang bilang macam-macam karena beliau merendahkan Sayyidina Ali. Kalau kita baca ibarat beliau, nggak bisa saya tampilkan sekarang ya. Kalau kita baca ibarat beliau, ibarat para ulama tentang beliau, ibarat Ibnu Hajar, beliau menyatakan kepada Sayyidina Ali berperang karena pengen kekuasaan, selalu gagal, nggak pernah sukses dalam perangnya kan, ya, dan lain-lain banyak ceritanya. Nah itu makna beliau terzalimi. Ya, bahkan ketika kita membahas tentang Sayyidina Ali, kita dituduh Syiah. Padahal Sayyidina Ali itu kan di atas Syiah dan Sunnah. Beliau di atas Syiah dan Sunnah, milik semuanya. Tapi kalau kita suka membahas tentang beliau, kita dituduh Syiah. Kemudian kalau kita membaca sesudah nama beliau alaihi salam, Salafi melarangnya. Dianggap itu sudah menjadi kebiasaan Syiah. Padahal ahli sunnah seperti itu. Kalau kita baca buka Sahih Bukhari, nah, ketik aja nama Sayyidina Ali dalam Sahih Bukhari. Atau dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ali, kadang muncul radhiyallahu, kadang alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Hasan Husain alaihi salam, alaihi salam. Nah, jadi boleh. Ya, cuma mereka anti. Nah, itulah. Itu makna beliau terzalimi dari pihak Nawasib, Khawarij, dan Ughullah, orang-orang yang ekstrem dari Salafiyah. Amma mu'tadilu ahli sunnah fayuhibbunahu wa yadhumuna Muawiyah. Adapun orang-orang yang mu'tadil, mu'tadil maknanya yang moderat, enggak semuanya. Adapun orang-orang yang moderat dari ahli sunnah fayuhibbunahu, mereka mencintai akannya Sayyidina Ali, wa yadhumuna Muawiyah, mereka mencela Muawiyah. Tidak semua ahli sunnah. Ada sebahagian dari ahli sunnah, mereka mencintai Sayyidina Ali dan mereka mencela Muawiyah sebagai musuhnya Sayyidina Ali. Karena mereka mencela Muawiyah, fayalqawna antan min atba'i Muawiyah. Maka mendapati oleh mereka akan antan ini semacam gangguan, ya. Protes, gangguan, tekanan, banyak artinya. Nah, maka mendapati oleh mereka akan semacam apa yang bagus artinya? Iya, kesulitan, kesulitan. Maka menemui oleh mereka akan kesulitan min atba'i Muawiyah dari pengikut Muawiyah. Karena mereka mencintai Sayyidina Ali, mencela Muawiyah, akhirnya mereka menghadapi kesulitan dari pengikut-pengikut Muawiyah. Seperti Imam Nasai misalkan. Imam Nasai kan diinjak-injak di Syam kan? Karena menulis kitab Khasaisu Amiril Mukminin tidak mau membahas tentang Muawiyah. Kata beliau nggak ada satu hadis pun, termasuk Ibnu Hajar yang menyatakan kan. Dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari nggak ada satu hadis pun yang sahih yang menyatakan tentang kelebihan Muawiyah. Nah itu. Mana lagi? Wahada minal ibtila. Ini adalah bagian dari ujian. Ujian. Ketika kita membahas tentang Sayyidina Ali, keluarga Nabi. Jadi ahli sunnah itu sangat sedikit pengetahuannya tentang keluarga Nabi. Kayak tentang Sayyidah Fatimah. Jarang ada yang membahas kan. Kalau Husain mungkin ada ketika Karbala. Wal muslimuna fihi fariqani, bermula orang Islam padanya Sayyidina Ali itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok terbelah umat Islam. Muhibbuna bi tabaqatin wa mubghiduna bi tabaqatin. Bermula orang-orang Islam padanya Sayyidina Ali itu ada dua kelompok. Ada yang muhibbun, mereka mencintai bi tabaqat dengan beberapa tingkatan.
Makna mencintai dengan beberapa tingkatan, ada yang cinta banget, kadang berlebihan, ada yang cintanya kepada Sayyidina Ali sedang, ada yang cintanya sedikit. Kamu begitu, dan ada yang membenci dengan beberapa tingkatan, ada yang membenci juga, membenci sampai tingkatan mencaci beliau, mencaci beliau. Kalau Khawarij malah mengkafirkan, ya. Yang selain Khawarij mencaci Sayyidina Ali di atas mimbar-mimbar selama 80 tahun dulu. Ada yang tidak menyukai beliau tetapi tidak sampai mencaci maki, mencela beliau. Nah, jadi begitu kaum muslimin. Wabihi tatimu ma'rifatul mu'min walau kana mukhrifan. Dan dengannya Sayyidina Ali sempurnalah oleh mengenal orang beriman sekalipun ada ianya orang yang beriman itu mukhrifan. Mukhrifan ini pikun. Artinya begini, dengannya Imam Ali tatimmu sempurnalah oleh mengenal orang beriman. Sebenarnya ada hadis yang menyatakan Imam Ali jadi standar keimanan. Maknanya hadis Nabi begini, Ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman, tidak membencimu kecuali orang munafik. Maka dengan beliau itu jadi ukuran. Dengan beliau kita jadi tahu siapa yang beriman, siapa yang munafik. Artinya yang benci kepada beliau orang munafik, yang mencintai beliau itu sudah ada tanda-tanda keimanan. Walau kana mukhrifan, sekalipun ada ianya orang itu yang kurang akal, kurang akal. Tapi dia cinta kepada beliau. Itu bisa sebagai tanda keimanannya. Wal munafiku walau kana akilan. Ya, munafiki kita baca. Dan dengan beliau sempurnalah oleh mengenal orang beriman dan mengenal orang munafik. Walau kana akilan sekalipun ada ianya orang itu akil. Walaupun orangnya sangat cerdas, kalau orang itu mencela beliau, tidak mencintai beliau, itu besar kemungkinan munafik. Ada kemunafikan dalam hatinya. Wahwa afdalu ma yumassilun nabiyya. Dianya Sayyidina Ali itu seutama-utama orang yang mencontoh ya akan Nabi. Seutama-utama orang yumasilu, yang menjelma ya, yang mewakili atau yang menampilkan ya, yumasil menampilkan. Dianya Sayyidina Ali itu afdalu ma, seutama-utama orang yang menampilkan ya akan Nabi salawatullah alaihi. Jadi kalau kita pengen lihat sosok sahabat yang paling bisa mencerminkan Nabi dalam segala hal, inilah orangnya Sayyidina Ali. Nisbah ilmunya, ya, nisbah ilmu, wa adlan, nisbah keadilan, nah, wa syuja'atan, keberanian, wa tafakkuran, pemikiran beliau tentang alam segala macam. Wa fahman, pemahaman beliau li sunanillah, bagi sunnah-sunnah Allah, bagi hukum-hukum Allah fi khalqi dalam makhluknya Allah. Beliau paling mewakili Nabi ya dari semua, dari segi keduhudan juga kan. Beliau terkenal sangat duhud, juga miskin. Wahada tabi'iyun, ini sesuatu yang biasa aja. Tabi'i maknanya alami. Ini alami kalau kita anggap orang yang paling bisa mewakili Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Baik di segi keilmuan, keadilannya. Kan? Coba baca sejarah. Ketika beliau jadi khalifah, beliau langsung memecat beberapa orang yang jadi gubernur yang tidak adil, yang suka melanggar, ya, yang suka menzalimi rakyatnya dipecat. Nah, sehingga memang perjuangan sangat berat masa beliau ya, tantangan banyak banget. Apalagi beliau memimpin sesudah terbunuhnya khalifah sebelumnya yaitu Sayyidina Utsman. Wahada tabi'iyun ini hal yang biasa. Beliau paling bisa apa namanya? Paling bisa mewujudkan sosok Nabi dalam segi keilmuan, keadilan, keberanian dan pemikiran dan pemahaman. Kenapa? Ini biasa. Bahwa man suni'a ala ainin Nabi. Karena dianya beliau itu orang yang dibuat akan dianya beliau. Mana dibuat, dibesarkan akan dianya beliau ala ainin Nabi, di atas pengawasan Nabi. Salawatullah alaihi wasallamu. Mundu angkana tiflan, semenjak ada ianya beliau itu kecil. Ini bukan hal yang ajaib ya kan? Karena memang dari kecil beliau sudah bersama Nabi. Dari kecil sudah bersama Nabi. Nabi afdalul, manusia yang paling istimewa kan, bisa dibayangkan paling enggak akan turun sedikit perilaku beliau, akan mencontoh Nabi. Wakana la yufariku, dan ada ianya Sayyidina Ali itu la yufariku, tidak pernah meninggalkan ia akan Nabi dalam apapun, dalam perang sekalipun nggak pernah. Wa yahtazzu wajlan idza dzukiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtazzu, bergetar ya wajilan karena takut ya. Mana wajilan, takut dan menghormati.
Idza quri'at alaihimul Qur'an apa? Idza tuliyat alaihim ayatullah za. Gimana ayat itu wajilat qulubuhum bergetar hati mereka. Jadi wajilah itu bergetar. Wa yahtazu dan bergoncang ianya beliau karena takut. Wajilah yang kita artikan takut bergetar. Idza dzukiran nabiyyu apabila disebutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi disebut beliau tergoncang karena begitu sangat perhatian kepada Nabi atau sangat menghormati Nabi. Kagum kepada Nabi. Bahwa kama qala al-Waqidi dan beliau Sayyidina Ali itu kama qala al-Waqidi sebagaimana berkata oleh Waqidi, Aliun min mu'jizati Rasulillah. Ali itu bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Al-Waqidi. Qasadak al-Waqidi ini kata Syekh Hasan, benarlah oleh Waqidi. Benar Waqidi. Dari segi apa benar Sayyidina Ali dianggap mukjizat Nabi? Ini pembahasan. Fa inna man asya multasiqan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh orang-orang yang hidup ia dalam keadaan berdekatan, multasikan, berdempetan, melekat dengan Nabi. Seseorang yang hidup melekat dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Wa yakunu fi hadat tajalli dan ada ia nyaman, itu dalam ini kenyataan. Summa yakunu kemudian ada ia minadz zahidin termasuk orang yang zuhud wal ulama termasuk orang yang alim wal adilin termasuk orang yang berbuat adil. Hadza kullu ini seluruhnya ini itu ya dulu menunjukkan ianya ini ala annahu kepada bahwa sungguhnya Sayyidina Ali itu mukjizatun Nabi. Mukjizat Nabi salawatullah alaihi wasallam. Jadi gambarannya begini. Orang yang hidup melekat dengan Nabi. Tetapi orang itu bisa menjelma seperti tadi. Seperti orang yang sangat berani, adil, punya pengetahuan yang banyak. Termasuk orang yang zuhud, termasuk ulama. Beliau dekat dengan Nabi tapi tetap soleh. Ini menunjukkan Nabi itu luar biasa, sempurna. Beliau pengen menggambarkan begini. Kita manusia biasa, kadang dipuji oleh banyak orang di luar. Katakanlah kita ustaz. Orang yang tidak mengenal kita secara dekat, orang akan memuji kita dari luar. Orang akan sangat menghargai kita. Penghargaan yang kita dapatkan dari luar lebih dari yang kita dapatkan orang terdekat kita. Anak kita sendiri, istri kita sendiri, dia tahu perilaku kita. Jadi makin dekat orang dengan kita, makin tahu cacat kita. Bukan makin tahu kesempurnaan kita. Itu beda antara kita dan Nabi. Kita dimuliakan oleh orang di luar sana. Karena mereka hanya melihat kita dari luar. Tapi orang-orang yang terdekat kita, mereka tidak akan menghormati kita seperti orang luar menghormati kita. Kenapa? Karena istri kita, anak kita tahu cacat kita. Betapapun kita istimewa di pandangan orang lain. Tapi Nabi enggak. Nabi, orang makin dekat dengan Nabi makin kagum. Makin terbukti nyata bahwa kemuliaan Nabi, akhlak Nabi, segalanya lebih dari yang bisa dibayangkan oleh orang lain. Ini makna mukjizatnya. Orang-orang yang hidup ia melekat dengan Nabi. Dan ada ia dalam ini kenyataan tadi. Kemudian ada ia termasuk orang yang zuhud, ulama dan orang adil. Hadza kulluhu. Ini seluruhnya itu menunjukkan ya kepada bosmunya Sayyidina itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menjelaskan. Kenapa seperti itu? Li'annal qariba ya'rifu min akhta'i qaribih ma la ya'rifuhul akharun. Karena orang dekat itu mengenal ia dari kesalahan orang yang terdekatnya akan sesuatu yang tidak mengenal akannya sesuatu oleh orang yang lain. Itu orang terdekat kita tahu kesalahan kita, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu orang terdekat kita nggak mungkin menghormati kita seperti kita dihormati oleh orang yang di luar sana. Misalkan kita ustaz. Karena istri kita biasa aja melihat kita. Apalagi kita ketahuan misalkan malas bangun subuh dan seterusnya. Hilang. Jadi harga diri kita hilang di depan orang-orang terdekat kita. Nabi nggak seperti itu. Amal muqarrabuna minan nabi. Adapun orang-orang yang dekat dengan Nabi, faya'rifuna min adhamatih. Maka mereka tahu dari kemuliaannya Nabi, ma la ya'rifuhal akharun, akan sesuatu yang tidak diketahui akannya keagungan oleh orang lain. Tapi justru orang paling dekat dengan Nabi paling tahu kemuliaan Nabi, bukan paling tahu kekurangannya. Nggak ada kekurangannya. Walau iktasyafu tanaqudan baina aqwalin Nabi wa af'ali. Andaikan mereka tahu orang yang terdekat Nabi. Andaikan mereka tahu akan pertentangan antara perkataan Nabi dan perbuatannya.
Andaikan orang yang terdekat dengan Nabi tahu ya, Nabi bilang A, berbuat B. Ucapan Nabi nggak sesuai dengan Quran. Pasti orang akan menjauh meninggalkan Nabi. Tetapi orang makin dekat dengan Nabi, makin cinta kepada Nabi. Ini menunjukkan Nabi benar-benar afdalul khalqi. Nah, itu maknanya. Walau iktasyafu. Andaikan mereka tahu akan pertentangan antara ucapan Nabi dan perbuatannya. Oh, atau bainal Qur'ani wan Nabi. Atau antara Quran dan Nabi. La syakku. Sungguh mereka akan menjadi orang yang ragu. Tapi faktanya makin orang dekat dengannya Nabi, makin nggak mau lepas. Ya, andaikan mereka tahu akan pertentangan antara perkataan Nabi dan perbuatannya Nabi, atau antara Quran dan Nabi, la syakku, sungguh mereka akan ragu. Wala makanu bihadzal hamasi wal imanil amiki bin nubuwah. Sungguh tidak adalah mereka itu bihadzal hamas, dengan ini antusias, dengan ini hamas semangat, dengan ini semangat, dengan ini keimanan yang mendalam terhadap Nabi. Nggak mungkin mereka sangat percaya banget kepada Nabi kalau mereka tahu ada pertentangan. Tapi faktanya memang nggak ada pertentangan. Sehingga Zaid bin Harisah nanti budak Nabi, Nabi bebaskan, Nabi suruh pilih, kamu pilih orang tuamu pulang kampungmu. Bukankah kamu cinta rindu kepada kampung halaman? Kamu bebas boleh pulang. Tapi Zaid bin Harisah nggak mau meninggalkan Nabi. Beliau memilih meninggalkan kampung halamannya, tetap menjadi pelayan Nabi. Karena beliau tahu tentang keistimewaan Nabi. Nah itu. Fal wahidu minnal yawma lahu suratun hasanatun indan nas. Maka bermula seseorang dari kita pada hari ini itu. Lahu baginya seseorang itu suratun hasanatun, punya gambaran yang baik indan nas, di depan manusia. Kita dimuliakan orang. Walakinna auladahu ya'rifuna min akhta'ih ma la ya'rifun nas. Tetapi anak-anaknya itu mereka tahu dari kesalahan-kesalahannya akan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti cerita tadi. Kita dimuliakan orang, ya kan? Tapi anak-anak kita tahu kesalahan kita yang orang lain nggak tahu. Sehingga penghargaan yang kita dapatkan dari anak istri kita berbeda dengan penghargaan yang kita dapatkan dari orang lain. Orang lain sangat mengistimewakan kita lah. Orang rumah kita biasa aja. Itulah kita manusia biasa. Wakadzalika kullu salatina wal ulama'i, demikian pula seluruh penguasa dan ulama. Ulama juga banyak cacatnya. Di luar dihormati, tapi orang keluarganya kadang biasa aja. Illan nabiyya. Demikian pula setiap penguasa dan ulama, illan nabiyya, kecuali nabi. Salawatullah alaih, kecuali nabi yang berbeda. Fahuwa alal aksi min dhalik, maka dianya nabi itu di atas kebalikan dari demikian. Nah, nabi berbeda. Makin orang dekat dengan nabi, makin tahu kelebihannya, bukan kekurangannya. Fahadha aliyun akhuhu warabibuhu yahtadzu inda wasfih. Maka ini, siapa ini? Itu Aliyun. Ini, yaitu Ali, Sayyidina Ali. Itu akhuhu, saudaranya Nabi sendiri. Warabibuhu, anaknya Nabi. Itu yahtadzu, bergetar ya inda wasfih, ketika menjelaskan tentang Nabi. Wahada Zaid bin Harisah, ini Zaid bin Harisah itu yufaddiluhu, lebih mengutamakan ia akannya Nabi ala abihi, di atas bapaknya Zaid, wa ummihi, di atas maknya Zaid, wa ahlihi, dan di atas keluarganya Zaid. Nah, ketika Nabi menawarkan pilihan mau pulang kampung atau tetap bersama Nabi, Zaid ini lebih memilih Nabi kan? Sehingga Zaid nanti diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harisah. Sehingga turun firman Allah untuk melarang tabani. Tabani mengangkat anak dengan cara menisbatkan kepada dia langsung. Kepada kita langsung itu nggak boleh. Tapi kalau bin bapaknya sendiri nggak apa-apa kan? Bahkan nanti Allah menyuruh Nabi untuk menikah dengan istri Zaid ya. Zainab sesudah diceraikan oleh Zaid. Ini dua ada catatan kaki tadi. Ini tadi kan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rabibun Nabi, anak angkat Nabi. Itu anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada catatan kaki. Ba'duhum yara anna Aliyan kana yatba'un nabiyya. Sebahagian mereka, para peneliti itu berpendapat ya bahwa sungguh Sayyidina Ali itu ada ya mengikuti ya akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi fi itba'il millah, dalam mengikuti agama-agama Hanifiyah qabla nubuwah, sebelum kenabian. Ada para tokoh sejarah menyatakan ketika Nabi mengikuti agama Hanifiyah sebelum Nabi diangkat jadi rasul, sebelum usia 40,
Nabi sudah beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Agama Hanifiyah namanya. Ada yang bilang Sayyidina Ali juga udah mengikuti Nabi ketika itu. Wa annahu kana yata'abbudu ma'ahu. Ada ayahnya bahwa sungguh Sayyidina Ali ada yaitu yata'abbadu beribadah ya bersamanya Nabi ala dini Ibrahim di atas agama Nabi Ibrahim. Apa dalil mereka? Wastadilluna biqaulil imam. Mereka menjadikan dalil dengan ucapan Imam Ali sendiri. Dalam hadis yang sahih, aslamtu qablan nas bisab'i sinin. Aku telah Islam sebelum manusia 7 tahun. 7 tahun sebelum manusia Islam, aku sudah Islam. Nah, ini sebagian ulama memahami berarti sebelum Nabi diangkat jadi rasul, ketika Nabi berumur sekitar 33, 34, 35, Nabi sudah mulai beribadah. Nah, Sayyidina Ali ikut juga Nabi. Cuma teks yang sering tertulis, Nabi suka ke Gua Hira sekitar umur 37. Artinya 3 tahun sebelum kenabian. Fa in sahha hadza, jika sahihlah oleh ini hadis, fayahtamilu bil Islam, maka ada kemungkinan dengan Islam di sini yaitu millatu Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam. Agama allati kana alaiha, yang adalah di atasnya agama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qablal bi'sah, sebelum kebangkitan. Wa hadza yuhtaju li bahsin, ini diperlukan kepada kajian lagi kan. Kalau hadis aslam tu qablan nas seperti ini ada kemungkinan nggak sahih juga. Adapun yang sahih yang kita baca kemarin kan. Sallaitu qablan nas sampai sini. Saya sudah sholat bersama manusia. Nah, 7 tahun. 7 tahun sebelum orang lain salat, saya udah salat. Jadi ada kemungkinan 7 tahun, 3 tahun sebelum kenabian, 4 tahun sesudah kenabian. Masa diblokir dalam lembah Abi Thalib. Nah, itu yang kedua. Nanti yang ketiga insya Allah selanjutnya itu Zaid bin Harithah, nah, Al-Kalabi. Nah, wallahu alam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.